Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberkahi ibadah puasa kita. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, pemirsa sekalian dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW bersabda dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apa itu dosa? Seringkali kita menyebut bahwa berlaku seperti ini itu berdosa. Melakukan itu juga dosa. Mencuri itu berdosa. Korupsi juga berdosa. Ingkar janji berdosa. Tidak amanah pada jabatan juga berdosa. Lantas apa itu dosa? Mudahnya seperti ini saudara-saudaraku. Kullu dzanbin khoto'un wa laitsa kullu khoto'in dzamban. Kullu dzanbin khoto'un, setiap dosa itu adalah kesalahan. Wa laitsa kullu khoto'in dzamban, dan tidak semua yang salah itu adalah dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya korupsi. Korupsi itu dosa dan juga salah. Contoh lain apa? Tidak amanah pada jabatan. Tidak amanah pada jabatan itu dosa dan juga bersalah. Tapi tidak semua yang salah itu dosa. Apa contohnya? Misalkan kita mengerjakan ujian nasional dengan jawaban yang salah. Iya, itu salah, tapi itu tidak dosa. Contoh lain, kita salah mengetik pada saat sedang chatting melalui WhatsApp. Itu salah, tapi tidak berdosa. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan bahwa terdapat 3 dimensi dosa. Apa saja itu? Pertama, dosa seorang hamba, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dosa antara seorang hamba terhadap sesama manusia. Serta yang ketiga adalah dosa seorang hamba kepada alam sekitar, kepada lingkungannya. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki cara taubatnya masing-masing. Pertama, yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya? Pertama itu perbanyak istighfar. Kedua, kemudian menyesal dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, tidak melakukannya kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Nah, dosa kepada sesama manusia ini berbeda caranya ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa kepada sesama manusia, maka cara pertama adalah meminta maaf, meminta ridho kepada yang bersangkutan. Jikalau yang bersangkutan telah wafat, maka kita wajib meminta kepada ahli warisnya untuk meminta maaf. Dan jika dosa tersebut mengakibatkan kerugian, maka kita wajib mengganti ruginya. Apabila dosa tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah, maka orang tersebut wajib meminta maaf kepada ahli warisnya, dan ahli waris itu berhak menuntut kepada si pelaku. Kemudian menyesal dan tidak melakukannya kembali. Yang terakhir adalah dosa terhadap alam sekitar. Dosa ini diperbuat karena melakukan eksploitasi terhadap alam, membiarkan lubang-lubang tambang berserakan, merubah hutan yang awalnya hutan ini adalah tempat untuk mempertukarkan karbon dioksida menjadi oksigen. Hutan ini adalah paru-paru, kemudian diubah hutan ini menjadi sawit, maka hal tersebut adalah dosa. Lalu, bagaimana caranya bertaubat ketika
orang tersebut memiliki dosa terhadap lingkungan sekitar. Pertama, pelaku tersebut wajib mengembalikan kondisi alam seperti sedia kala. Dia wajib mereklamasi lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbengkalai, yang dibiarkan menganga dan memakan korban jiwa. Yang dibiarkan menganga dan memakan korban jiwa. Kemudian mengganti rugi setiap korban daripada dampak kerusakan lingkungan tersebut, serta terakhir menjaga alam sekitar dengan tidak merusaknya kembali. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, mari bersama-sama kita hindari melakukan perbuatan keji, perbuatan zolim, perbuatan tercela dengan melakukan dosa kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga kepada alam lingkungan. Supaya kita termasuk ke dalam hadis Rasulullah yang disebutkan tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, dengan berpuasa ini marilah sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita, tingkatkan solidaritas, tingkatkan keimanan, perkokoh ketakwaan, serta terus menebar kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.